channel gue Panasonic Channel. Oke, pada video kali ini gue mau ngasih tahu solusi buat kalian yang mau ninggalin mudik si akuariumnya. Nah, gue akan ngejelasin gimana proses semua otomatis ini berjalan, mulai dari menguras, mengisi, ngasih makan. Setelah kalau ada mati lampu pun dia ikan tetap hidup, ikan tetap santuy istilahnya. Jadi kita nggak perlu mikirin pusing-pusing. Sistem ini udah gue jalanin selama 1 tahun lebih. Apa aja yang kita butuhin itu gue akan jelasin, sekaligus gue prosesin gimana prosesnya berjalan ya. Jadi di sini gue menggunakan satu alat aja nih yang utama, yaitu menggunakan colokan otomatis dari Bardi. Ini alat ini, colokan ini tersambung atau terkoneksi dengan internet, dan itu di dalamnya ada komputerisasi yang bisa menentukan atau mengatur jadwal kita untuk hidup atau mematikan arus listrik tersebut. Nah, kayak gimana sih penggunaannya? Di sini gue coba contohin ketika nih gue matiin dulu ya. Jadi di sini ada nama aplikasinya Bardi. Kita masuk ke settingan akuarium. Nah, di sini udah otomatis semua nih, udah ada schedule-nya, udah ada terjadwal semua. Jadi kalian bisa jadwalin setiap hari mati jam berapa, hidup jam berapa. Itu semuanya bisa dilakuin di sini. Jadi coba gue matiin dulu semua. Nah, ini akan mati semua. Jadi untuk cara nguras otomatis yang perlu kalian siapin itu adalah pompa tambahan. Jadi yang putih itu adalah pompa untuk mengurasnya. Jadi kalau gue pencet kuras, nah, air yang di atas ini akan mengalir melalui selang putih menuju langsung ke pembuangan di bawah. Nah, di situ dia. Ketika jadwal ngurasnya sudah selesai, di sini kan air akan berkurang nih, tergantung kebutuhan kalian sampai seberapa. Gue biasanya dalam 2 hari sekali gue akan kuras sampai setengah. Setelah selesai jadwalnya berhenti, dia akan mati sendiri dan mengganti dengan mengisi air baru. Mengisi air baru dari tandon ini. Di sini gue siapin tandon secara otomatis menggunakan 3 ember ini. Kenapa? Kalau cuma satu itu buat akuarium ukuran 1 meter ini kurang cukup ya. Jadi, dan di sini prosesnya panjang. Kenapa gue bikin 3? Karena supaya dia mengendap dulu zat-zatnya, karena gue menggunakan air pump ya. Jadi di tahap pertama mengendap, kedua mengalir lagi, mengalir. Jadi semua di sini, yang di sini udah bersih dan udah istilahnya mature lah. Nggak mature sih, maksudnya udah lebih aman untuk ikan-ikan diskus gue. Nah, jadi dari pump, dari keran cucian kamar mandi situ kita arahin ke sini, kita bikin tampungan di sini menggunakan ujungnya adalah otomatis. Jadi kalau air kepake atau berkurang, dia akan ngisi secara otomatis. Ini airnya. Nah, setelah itu kita bikin kayak sound filter gitu, dia akan mengisi bagian sebelahnya yang jadi sehingga akan sama rata isinya. Setelah itu di dalam sini kita kasih pompa. Pompa itu juga nyoloknya ke sini. Jadi ke otomatis itu. Nah, dia akan mengisi akuarium ini melalui pompa ini. Pompanya dari situ. Sekarang menguras sudah selesai, jadwal ngisi akan kita nyalakan. Nih, di sini kita pencet ngisi. Kita 1, 2, 3. Dia otomatis mengisi. Ngisi terus sampai jadwalnya terselesaikan atau secara manual kita matikan. Oke.
seperti itu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing nih setiap hari gimana sih keadaan airnya, berkurang atau enggak. Nah, masalah berkurang atau enggaknya, kalau kalian tidak jadwalkan seperti itu otomatis air akan berkurang pastinya di bagian filter ya. Karena di sini gue pakai 2 filter ya. Yang pertama filter atas, filter bawah. Nah seperti itu. Selanjutnya apa aja sih untuk modenya yang lain, yaitu gue fungsiin untuk pompa atas dan pompa bawah. Kenapa gue jadwalin juga? Jadi di sini gue jadwalin itu setiap pagi akan mati sampai jam 12 siang. Nah ini air udah berkurang, dia nyala. Tuh. Dan otomatis akan mati sendiri. Karena air yang tadi udah dikesedot nih, nah yang ini. Nah, selanjutnya gimana sih fungsi yang lainnya, yaitu gue matiin pompa atas, itu adalah filter tarang atas, dan yang bawah ada sump filter yang di bawah. Nah itu gue nyalain ketika jam 12. Kenapa? Karena di sini gue pada pagi hari itu gue jadwalnya ngasih makan, jadi banyak makanan yang ngambang, banyak makanan yang di dalam yang belum habis kemakan, supaya nggak kesedot sama filter. Jadi gue matiin dulu. Nah fungsi otomatis itu enaknya di situ, jadi kita bisa jadwalin. Selain itu, kalau kalian bingung ketika mudik itu gimana cara ngasih makannya, nah di sini kita pakai alat ini, adalah Resun. Gue pakai merek Resun ya. Sebenarnya banyak alat-alat yang lain, auto feeder yang lain yang bisa otomatis buat ngasih makan ikan. Di sini gue pilih Resun karena gue udah jalan setahun. Tapi sekarang udah nggak gue pakai lagi. Kenapa? Karena gue udah nggak mudik. Untuk tahun ini gue nggak mudik, jadi gue cabut dulu. Gue kasih makan pakai cacing beku sekarang. Kapasitasnya berapa lama sih pakai Resun ini? Ini untuk pellet, kalau kita jadwalinya sehari sekali dan tuangnya dikit, itu bisa sampai seminggu lah. Jadi karena untuk supaya lebih, kalau ikan kalian banyak jumlahnya dan kapasitasnya menurut kalian ini kurang, kalian bisa beli 2. Jadi di sini gue juga beli 2 ya, supaya tetap tidur nyenyak, nggak mikirin ikan selama kita mudik. Nah seperti itu. Jadi untuk sistem filter gua di sini adalah filter atas dan filter bawah. Jadi untuk filter atas ini buat ngambil yang kira-kira ada di bawah situ. Jadi ada 2 pompa ya. Yang biru itu. Nah yang biru itu untuk nyedot kotoran seperti kotoran ikan yang ada di bawah, untuk di filter di atas. Sedangkan untuk filter bawah ini adalah penggunaan sump filter. Jadi ketika air pompa ngisi ke atas, air penuh dan dia akan masuk ke pipa putih ini dan masuk ke dalam filter lagi. Sebentar gue nyalain lampunya. Nah dia akan masuk ke bawah situ, ke pipa yang panjang itu, turun ke bawah, masuk ke dalam sini. Nah ini filternya akan mengalir dan kembali lagi naik ke atas. Jadi air tetap akan selalu bersih, sebening kristal gini ya, kristal clear. Kemudian apalagi ya sistemnya yang gue kasih tahu supaya, jadi gini deh pokoknya. Sorry gue belepotan, pokoknya gue nggak ada alur gimana ceritanya, pokoknya gue ngejelasin. Jadi dari sistem masuk ke sini, air bersih ditampung buat diendapin selama 2 harian. Ketika akuarium butuh untuk dikuras, secara otomatis dia akan mengambil dari ember ini, mengisi ke dalam. Untuk pipa ini secara otomatis juga dia akan membuang air yang ada di dalam akuarium ini. Nah seperti itu. Untuk makan secara otomatis kita timer sehari sekali, cukup menggunakan alat ini. Untuk keadaan mati listrik,
Di sini kita menggunakan yang namanya ini. Gua pakai aerator Nikita Star. Dia di dalamnya udah ada baterai. Secara otomatis kalau listrik mati, dia akan nyala. Nah, ketika listrik nyala, dia akan mengecas sambil tetap menyalakan, atau kita bisa atur temponya nanti. Jadi kayak gitu. Nah, resikonya satu di sini, kalau kalian menggunakan ini otomatis feeder, itu otomatis kalian perlu melatih ikan kalian untuk memakan pelet ya. Jadi caranya kita puasakan dulu 3 atau 4 hari supaya ikan itu lapar banget ya. Jadi kita masukin pelet, dia pasti awalnya akan melepeh-lepeh, tapi lama-kelamaan akan biasa. 4 hari, terus puasa lagi 2 hari, terus kemudian pasti akan kebiasaan. Ikan pasti lapar lah itu. Caranya cukup mudah sih itu buat beradaptasi dengan pelet. Kayak gitu. Menurut gua sih cukup gitu aja. Just info aja nih. Sebenarnya gua di sini dulunya adalah breeder. Ini juga ikan-ikannya hasil breeding, yang mati pun banyak. Karena gua sekarang ini udah pensiun mungkin dari ikan ya. Buat kalian yang tertarik nih buat ngebeli semua isi ini, semua isi perlengkapan ikan, termasuk ikannya, termasuk akuarium ya, dan termasuk semuanya, silahkan monggo. Kalau kalian berminat, gua jual mungkin sama ikan-ikannya di harga 5 juta, bisa nego ya. Gua buka harga 5 juta. Kalau kalian mau bisa ambil semuanya ini, termasuk akuarium. Di sini ada akuarium Mika buat breeding, di sini ada akuarium kaca buat breeding. Ini juga ember, kalau perlu kalian bawa silahkan. Semua peralatan di sini. Ada filter-filter yang lain juga. Ini ada kon. Semuanya termasuk ini colokan, silahkan dibawa. Terus di sini ada 2 akuarium gede buat breeding. Jadi tadinya gue di sini untuk perkawinannya di sini sudah netes, anak sudah keluar, sudah gendong, baru kita pindahin yang lebih gede di sini supaya lebih enak. Nah, kalau udah kalian bisa campurin di sini. Tapi ini main tank gua, yang gua tadinya di sini adalah aquascape, cuman berpindah ke breeding. Gua ganti warna putih, semua warna putih. Jadi gua ganti temanya. Tapi sekarang udah nggak ada waktu lagi. Gua kerja, gua pulang malam terus tiap hari. Akhirnya gua ngebangun sistem ini, otomatis ini, yang sampai saat ini berjalan dengan lancar. Jadi kayak gitu ya. Buat kalian yang pengen ninggalin mudik tanpa was-was, bisa ngikutin cara gue ini. Mumpung masih ada waktu sebelum mudik, silahkan dipraktekin. Oh ya, untuk tampungan ini, kalau emang yakin kalian air kalian bersih, itu nggak perlu menggunakan ini ya, tangki ini. Cukup menggunakan satu biji, misal ditaruh di dekat akuarium. Kalian udah, kalau mau ninggalin itu kan misal takut berkurang ya, kita jadwalin aja mungkin 2 hari sekali. Dalam mengisi akuarium airnya membutuhkan 1 menit, kita jadwalin aja 1 menit akan mati dan air akan tetap terisi. Jadi nggak kepikiran kekurangan air. Jadi nggak harus ada 3 tangki ini, tapi gimana pun caranya, atau kalian bisa langsung dari otomatis ini kalian arahin ke filter, dimana filter yang selalu kehabisan itu akan ada airnya di sini. Nah, di sini airnya, atau kalau perlu kalian langsung pasang otomatis itu di sini. Jadi kalau airnya berkurang, dia akan otomatis ngisi kayak gitu. Jadi ini di toko bangunan banyak kok ini otomatis, atau online. Gue belinya online sih. Jadi kayak gitu sistemnya. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton.
See you on next video. Bye bye.